Oke, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore, sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di sore hari bersama sosok-sosok istimewa. Dan hari ini adalah edisi spesial karena kita menghadirkan sosok yang berdampak, menginspirasi juga dengan perannya sebagai seorang pejabat, tapi juga membawa banyak perubahan di institusi yang beliau pimpin. Sudah hadir bersama saya sore hari ini adalah Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Airin Umar. Selamat sore, Bu Airin. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih sudah menerima di kantor Ibu yang keren banget ini. Terima kasih. Penuh dengan ornamen-ornamen kreatif. Ini memang dari seluruh Indonesia ya, Bu ya? Seluruh Indonesia. Ya. Jadi pejuang ekonomi kreatif ini adalah rumahnya untuk mendisplay. Karena kan banyak tamu yang keluar masuk ya. Jadi kalau banyak tamu yang keluar masuk bisa ngelihat sebenarnya ekonomi kreatif Indonesia udah sampai mana sih. Dan 99% semuanya kaget. Langsung nanyanya, ini Indonesia, itu Indonesia. Dari lantai, furniture, sampai wallpaper, itu semuanya 100% Indonesia. Semuanya 100% Indonesia. Dan saya juga kaget gitu ya, kementerian tapi tidak seperti berada di kantor kementerian gitu ya. Kayak shop display benar-benar mendisplay semua hasil dari para pegiat ekonomi kreatif di seluruh Indonesia ini, Bu. Karena ini kan juga bukan, ini kayak rumahnya para pejuang aircraft kan. Jadi bagian dari panggungnya mereka lah. Bagian dari apa yang jadi extensions ya untuk mereka supaya bisa di-showcase. Dan kalau buat saya ngelihat ginian happy gitu loh. Seperti yang Pak Presiden katakan kan kita tidak boleh lagi ya yang namanya seperti business as usual. Jadi ini emang agak unusual. Bukan hanya karena satu dan dua hal, tapi juga yang paling penting adalah ini adalah ekonomi kreatif. Kalau kita business as usual terus mau secepat apa akselerasinya. Iya. Dan ini extraordinary sih, bukan unusual lagi, Bu. Oke, selain ngomongin ekonomi kreatif, sahabat Sonora, kita juga hari ini masih dalam suasana perayaan Imlek. Jadi Ibu, selamat Hari Raya Imlek. Gyeonggi. Xianen Kuaile. Ya, semoga keberuntungan mitra kita semua selama 1 tahun. Kuda api membara, menyala, ada semangat, ada optimisme. Betul. Itu juga yang ditranslasikan ke dalam program perayaan Imlek Nasional. Karena hari ini perlu sahabat Sonora ketahui bahwa Bu Airin ini adalah sosok yang ditunjuk diamanahi untuk menjadi ketua perayaan Imlek Nasional, Festival Imlek Nusantara ya, Bu ya? Betul. Jadi gimana, Bu? Festival Imlek Nusantara kali ini yang pertama kali, namanya kita Imlek Festival. Kalau sebelumnya pasti ada perayaan Imlek ya, tentunya thanks to Pak Gus Dur. Sejak saat itu kan Indonesia merayakan Imlek, namun tidak dipublikasi bahwa kita itu merayakan dengan meriah dan hanya ada di Indonesia. Jadi untuk kali ini Imlek Festival kita mempromosikan bukan hanya sebuah kota, tapi sebuah negara. Bedanya di Indonesia seperti apa sih? Kalau kita ngelihat statistik di sosmed sekarang aja ya, karena kan ini udah bukan hari pertama lagi gitu loh. Tapi dari seluruh dunia, bahkan dari Tiongkok pun sendiri mengatakan kalian heboh banget ya. The biggest one Indonesia ya. Betul. Saya bangga di Bu negara, Bu. Senang gitu ya. Seneng kan jadinya, sesuatu kebanggaan. Padahal Imlek di masing-masing kota itu merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Yang kita lakukan hanyalah menggabungkan agregasi, ini loh Indonesia kita suguhkan sedemikian rupa. Dan yang berbeda tahun ini, kita juga ada maskotnya. Jadi ada maskotnya, kenapa sih kita ada maskot? Karena kita percaya under ekonomi kreatif, maskot bisa merupakan salah satu yang mendorong roda perputaran ekonomi. Kalau misalnya kita datang, ya kan kita ada official shop juga di mana 100% dari proceeds dari penjualan itu akan masuk ke donasi. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita beli baju ya, kalau ada logo horse-nya itu pasti kan pengennya, oh ya aku pengen yang ada itu. Nah, ini kan mendorong ekonomi jadinya value added. Makanya IP tersebut kita bebaskan kepada semua brand untuk menggunakan. Dan tahun ini juga buat saya I'm quite happy karena bukan hanya kita bersatu sebagai Indonesia mendorong ini semua, tapi juga brand-brand lokal anak-anak mudanya juga bergabung. Contohnya sepatu ini nih. Ini dari Indonesia 100% dan ini versi Imlek. Special edition dibuat Special edition. Wow. Dan ini bukan satu doang, ada beberapa brands yang sudah mulai mengeluarkan versi Imlek tersebut. Jadi buat aku Indonesia is already on the right track gitu loh. Untuk mengkerenkan sebuah festival dan harapan saya ke depannya ini bisa jadi sebuah benchmark yang diteruskan oleh anak muda. Ada strong message di situ bahwa Indonesia tadi showcase lagi ya, Bu ya, bahwa kita punya perayaan, punya momentum yang luar biasa, tapi pesan yang disampaikan kepada dunia apa sih, Bu? Dengan festival yang kabarnya cukup panjang nih, dari tanggal 17 Februari sampai 3 Maret. Ya? Benar. lebih panjang lagi. Jadi kalau hari pertama Chinese New Year itu adalah di tanggal 17. Tanggal 17 Februari. Kita setiap kali akan merayakan 15 hari Cap Gomeh. Makanya Cap Gomeh tahun ini jatuh di tanggal 3 Maret. Namun bisa dilihat di Jakarta dan beberapa kota lainnya di awal Februari lampion udah mulai naik.
Ya kan, kita nggak mau rugi. Udah dibayar, lampion udah mulai naik, udah mulai semarak acaranya. Dan tahun ini sangat spesial karena bertepatan dengan bulan Ramadan juga. Jadi di sana toleransinya itu sangat kental. Kalau misalnya sekarang ke lapangan Banteng, itu bukan hanya kuda dan ornamen Imlek saja, tapi juga ada ketupat yang ada di sana. Jadi kebayang orang selesai taraweh, keluar ngelihat ke atas kuda api, ada ornamen Imlek, dan ada ketupatnya. Jadinya it's transformed into, beberapa orang malah mengatakan ini Orchard Road ya? No, this is Indonesia gitu loh. Dan itu di lapangan Banteng. Jadi buat saya ini sesuatu yang membanggakan ya. Dan kalau ditanya pesan apa sih yang mau kita sampaikan ke seluruh dunia, Indonesia is the most inclusive country in the world. Dengan berbagai suku, agama, ras yang kita punya, kita dalam keseharian kita itu hidup berdampingan dengan damai sejahtera dan very loving, apalagi kalau ada makanan, benar kan? Namun ini tidak dipersif seperti itu oleh certain medias, right? Di luar sana. Jadi pada saat kita mengedepankan inklusivitas, maka banyak orang kaget gitu loh. Indonesia ada gini, ini Indonesia. Jadi dalam beberapa hari ini kita udah menerima banyak sekali positive messages dari luar yang kaget kalau I've never known Indonesia seperti ini. Ya kan? Jadi tahun ini buat saya tahun yang cukup penting dan ini berkah ya karena Imlek dan Ramadan bareng. Alangkah indahnya Pak kalau kita bareng-bareng buka puasa bersama di lapangan Banteng, support semua kuliner teman-teman kuliner yang ada di sana, belanja bareng di bawah lampion-lampion yang ada ornamen Ramadan, kita berbuka bersama, kita makan bersama. Itulah Indonesia yang mau kita tonjolkan. Saya kaget dan amazing. Di jalan ya di sekitar lapangan Banteng itu ada ornamen-ornamen di sepanjang jalan itu, dan itu memang satu hal yang menarik ya untuk anak-anak muda sekarang juga, Gen Z, dikontenkan, diviralkan. Betul. Tapi memang berarti ada banyak hal sebetulnya yang kita miliki tapi belum diketahui, belum di-showcase-kan ke seluruh dunia, padahal itu sesuatu yang sangat poin buat Indonesia. Betul sekali, maka banyak yang mengatakan kan, ekonomi kreatif itu potensi apa sih? It's not a potential, sini di depan mata. Di depan mata? Di depan mata. Hanya kita perlu mengumpulkan semua, makanya sekarang database is very important kan. Kita pengen mengumpulkan semuanya, dan dari ekonomi kreatif kita menyuguhkan kayak entasnya supaya semuanya bisa diorbitkan. Yang siap untuk orbit dan yang mau untuk diorbitkan. Jadi ini sangat penting karena nggak semua orang mau diorbitkan, nggak semua orang siap untuk diorbitkan, gitu loh. Jadi kalau itu sebuah pilihan kan. Jadi kalau nggak mau it's okay, karena pasar itu ada yang dari skala daerah, ada nasional, ada internasional. Gitu loh. Jadi kalau yang di Harmoni Imlek Nusantara kita mau mengedepankan adalah ya the most inclusive country in the whole world, itu satu. Dan yang paling penting kita mau mengeratkan semua bangsanya kita di tahun ini, karena ini fondasi yang sangat kuat untuk menuju Indonesia emas. Tak kenal maka tak sayang kan. Exactly, betul. Ada persatuan, ada toleransi di sana, ada harmoni ya, dan ini pesan yang sangat kuat sebetulnya. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya potensi itu ada di depan mata kita. Kita nggak usah bicara yang high, yang advance gitu ya. Bisa dilakukan dari yang paling basic ya Bu ya? Ya, sebetulnya ekonomi kreatif itu ya ternyata. Sepatu aja, ini edisi Imlek, ini Indonesia. Nah sepatu kenapa sih have a special place in my heart ya? Karena Indonesia itu, kalau kita belanja merek luar deh, yang Three Stripes atau yang Nike kan, selalu kita mau ke Eropa, ke Amerika, kita buka itu made in Indonesia, sudah puluhan tahun. Ya kan? Nah, dengan adanya knowledge tersebut untuk memproduksi sepatu-sepatu untuk brand luar puluhan tahun, sekarang masanya Indonesia menciptakan brand sendiri dengan know-how produksi yang sudah ada untuk meng-create sebuah brand Indonesia. That's the local IPs kan, yang mau kita dorong. Jadi kalau teman-teman banyak banget yang nanya, emang kita punya ya sepatu Indonesia? Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, emang nyaman ya? Baru pertanyaan ketiga, harganya berapa? Nah, satu persatu kita jawab, kemudian kita kasih coba. Sebelum dia coba, dia masih ada ragu. Setelah dicoba, this is something that we are proud of gitu. Dan dari segi desain, anak-anak Indonesia jago desainnya. Justru kita punya kekayaan itu, punya potensi itu ya Bu ya? Kita punya banyak banget, jadi bukan hanya, tadi saya sebut sepatu, kalau ke ekonomi kreatif juga ada yang digital kan. Kalau kita ngelihat digital, itu kita banyak loh menjadi tempat untuk mengerjakan pekerjaan outsourcing untuk animasi dan kawan-kawan. Ya toh. Dan tahun lalu kita melahirkan Jumbo. Tahun ini kita akan melahirkan Pelangi di Mars toh. Which is juga it set the benchmark so high. Ini adalah sci-fi pertama saya rasa ya, yang setahu saya di Indonesia yang untuk anak-anak. Nah, 100% dikerjakan oleh anak bangsa, Pak. Jadi ini udah di depan mata kan. Nah,
Maka kita mau menggunakan momen harmoni Imlek Nusantara bukan hanya merayakan persatuan, tapi juga menonjolkan Indonesia itu ada apa. Dampaknya bisa kemana sih? Satu, Indonesia secara diplomasi, our brand image itu perlu di-elevate. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bisa berbangga diri gitu. Ada loh yang kita banggakan. Kedua adalah menarik para travelers domestik untuk di sini aja. Ya kan? Traveler dari luar untuk ngelirik Indonesia. Kalau nggak datang tahun ini, tahun depan pasti akan kepikiran top of mind. Imlek mau kemana? Indonesia. Nggak pernah kepikiran sebelumnya kan? Iya. Menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pada saat perayaan Imlek ini. Betul. Ya, Bu, ya. Dan pada saat kesini, kenapa mau kesini? We have limited edition things yang hanya bisa dibeli di Indonesia. Our products, our IPs are all there. Nah, inilah yang mau kita persiapkan untuk tahun-tahun ke depan. Nah, inilah engine of growth dari ekonomi Indonesia. Ini menarik ya, Bu, dan sahabat-sahabat Sonora. Jadi kita seperti disadarkan gitu ya dengan perayaan Imlek yang bertepatan momentumnya bagus banget nih dengan Ramadan, dan ini bisa dikolaborasikan sebetulnya menjadi sesuatu yang kemudian bisa menjadi showcase untuk Indonesia. Inclusivity, kemudian diversity bisa menjadi sebuah potensi. Nah, potensi jadi monetisasi kita berbicara gitu ya, karena orang akan melakukannya ketika ada impact secara ekonomi gitu ya. Potensinya seperti apa, Bu? Kalau kita ngelihat sekarang itu, kita ngelihat negara tetangga deh, Thailand ya. Ekonomi kreatif mereka adalah top 5 contributors to their economy. Ini dikatakan oleh World Economic Forum. Nah, Indonesia, kita udah nyampe sana sih belum, tapi targetnya kita ada 8% kontribusi terhadap GDP in the end of 2029 gitu. Jadi in the end of this term kan. Sekarang ini kita di sekitar 6,5 gitu toh. Jadi we are pretty good yang ke sananya, tapi buat aku I still feel that the upside potentials itu masih besar sekali. Kenapa begitu? Kita ngelihat deh, bulan lalu, bulan Januari, kita mengadakan M7 World Championship, which is MLBB kan. Di sana, Indonesia again and again break through the record sebagai pertama adalah the highest viewership, 5,8 juta concurrent views pada saat final atau semifinals ya, finals ya. Kemudian pas waktu ada di sini, kita juga nge-push, guys, I know you're games, I know you're foreign games, tapi if you wanna do di Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Put batik into Mobile Legends, put Indonesia Monas di dalam games. Pada saat opening, put Indonesian culture, tapi in a transform and young way. Nah, mereka kan bukan orang lokal ya. Mereka bertanya, gimana caranya? I'll introduce to all of them. Jadi, tiba-tiba Mobile Legends punya batik as their official merchandise. Dan itu semua orang ngelihat. Ini batik, ini tradisional. I'm like, yeah, but you can combine it menjadi sesuatu yang modern dan relevan kepada anak muda. Kenapa ini penting? Karena kita pusingkan kadang-kadang ngelihat, oh ya, ini anak muda itu gimana sih supaya bisa meneruskan kebudayaan kita yang merupakan akar dari bangsa kita. Caranya salah satunya menjadikan itu sebagai relevan lewat kreativitas. Itulah yang kita lakukan. Jadi negara-negara tetangga pas nonton, this is Indonesia. Well, welcome to the club. Welcome to the club. Ini seru ya. Ternyata sampai sejauh itu ya, Bu ya. Apakah tidak dilakukan selama ini? Begitu Ibu datang, Ibu kepikiran banyak hal gitu ya, mendobrak. Ekonomi kreatif kan kemudian baru. Kita baru 400-an hari. Jadi sebisa mungkin kita mendobrak, dan ini juga blessing dari pemimpin kita ya, Pak Presiden, Pak Wapres, gimana selalu mengatakan, guys, kita nggak bisa business as usual. Kita harus cepatnya, karena kenapa? Rakyat kita itu harus naik kelas gitu loh, supaya lebih makmur. Karena kita semua itu nggak bisa tidur kalau misalnya ada rakyat yang sengsara kan. Ekonomi kreatif itu perjuangan semua. Karena banyak yang seniman, banyak yang creators, dan they are really good at it, but then they might not be really good when it comes to entrepreneurship dan penjualan. Nah, itu yang harus kita dorong. Nggak perlu mengajarkan anak-anak Indonesia bagaimana mengkreasikan sesuatu. Udah pinter, udah jago, lebih jago mereka daripada kita kan. Yang perlu kita buka seluas-luasnya, bukan lapangan pekerjaan, tapi lapangan untuk meng-showcase produk mereka. Karena pejuang ekonomi kreatif itu adalah entrepreneurs yang bisa meng-create lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu yang bakatnya memang sudah ada, tinggal bantu marketingnya. Marketing, memberikan exposure. Kan kita orang Indonesia juga secara karakter kita malu-malu kucing ya, Pak ya. Bener kan? Pakai teposal, iya gitulah ya. Ibu kan itu doang, kayak misalnya, oh Bapak ganteng banget, ini bajunya bagus banget, udah langsung, masa sih? Kalau dari negara lain, oh iya ini saya pakai karena saya brand sendiri gitu loh. Saya ini jualnya di mana? Udah langsung bisa jualan, menjual dirinya bisa. Indonesia kita masih yang, aduh masa sih bagus ya? Aduh iya. Terus ada yang mau beli, hah kamu mau beli? Gitu. Jadi masih ada banyak gaps ya. Ini karena kebaikan. Kalau nanya ke siapapun juga lah,
kepikirannya Indonesia itu seperti apa sih? Yang pertama dikatakan dua lah, antara nature kita luar biasa bagus, atau orang kita luar biasa friendly. Itu ya. Ya itu ada bagusnya ada enggaknya. Tapi secara confidence sebetulnya kalau lebih percaya diri lagi justru bisa lebih menjual ya Bu ya. Benar. Itu dia. Balik lagi ke Imlek, Harmoni Nusantara tadi yang disampaikan. Ada semangat untuk inclusivity dan juga diversity bisa menjadi sebuah potensi ya Bu ya. Idenya kemudian itu ditranslasikan ke dalam berbagai macam program dari tanggal 17 sampai 3 Maret itu seperti apa Bu? Kita melihat apa yang sudah Indonesia lakukan collectively. Dan kita melihat dan sesuai dengan komitmen awal bukan hanya dari pusat doang, which is Jakarta, tapi juga mulai dari daerah. Jadi kita melihat di setiap daerah apa sih yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, kita kontak semua dan kita ngelihat yang top 8 itu siapa. Top 8 ini kita hubungin ke komunitasnya yang melakukan acara tersebut dan Pemdanya. Kita ajak minta dong schedule of calendarnya, kemudian foto ops-nya seperti apa dan updates-nya seperti apa. Secara kolektif dari pusat kita mendorong atau mempromosikan ini di billboards di KAI, di bandara. Kenapa? Pas orang ngelihat duduk kan nyampe ke satu kota, oh ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya kan, jadi saya bisa kemana gitu loh. Itu satu, lewat sosmed kita juga ngasih lihat supaya orang-orang bingung gitu loh. Cap Gome mau kemana? Karena sebelumnya mungkin nggak kepikiran kan Cap Gome mau kemana gitu loh. Padahal di Singkawang itu dari sebulan yang lalu aja udah sold out tiket sama hotelnya. Itu kan perputaran ekonomi ya Pak ya. Di Solo dari bukan tanggal 17, dari awal Februari tanggal 1 atau tanggal 2 itu udah naik gitu loh. Di Medan, di Jalan Kesawan, itu lampion sudah sepanjang-panjangnya gitu kan, warna merah semua. Orang foto di sana happy banget. Nggak ada yang tahu. Nah, inilah kita mengkonsolidasi apa yang sudah ada dan uniqueness dari setiap kota itu apa saja sih? Di 78 kota tadi ya, Bu? 8 kota 8 plus Jakarta. Jakarta sangat spesial karena Pak Gubernur sama Pak Wagub itu luar biasa supportive. Di Jakarta ada 98 gedung yang berpartisipasi dalam kompetisi lampion. Kompetisi lampion. Benar, di Jakarta sendiri. Ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh Pemprov dan kita harus berapresiasi hal tersebut kan. Dan untuk pertama kali di Bundaran HI tahun lalu kita mengadakan gebrakan Christmas. Pak Gubernur melakukan gebrakan Christmas, tahun ini melakukan adalah gebrakan Imlek di mana itu bikin macet tapi kan at least it shows case gitu loh. Indonesia embrace every single fabric of the society dan buat saya itu penting banget gitu. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensupport ya Bu ya, dan itu ya gayung bersambut karena kembali lagi ke potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari pemerintah daerah dan akhirnya adalah kesetaraan masyarakat yang bisa. Cuma momentumnya memang Imlek ini spesial Bu. Kalau di momen-momentum lain apa yang didorong Bu? Apa? Sebenarnya Imlek sama Ramadan sama Christmas kan sama-sama spesial ya. Karena tergantung dari kalau saya tidak men-celebrate Lebaran, tetap ada di mana ada ketupat, di mana ada saya karena saya suka makan. Dan punya teman-teman yang merayakan juga. Jadi kalau teman-teman merayakan, kita akan ke tempat teman-teman kan untuk merayakan Lebaran. Dan juga begitu sebaliknya. Jadi buat saya ini tali silaturahmi yang sangat luar biasa, erat banget gitu loh. Cuman perlu kita pererat lagi pakai super glue dah, bereskan. Nah, jadi momen-momen seperti inilah yang sangat penting. Kalau ditanyakan di luar momen-momen seperti ini, apa sih yang dilakukan oleh ekonomi kreatif ya toh? Kita melihat contohnya setiap 17 Agustusan itu pasti ada logo yang kita keluarkan sebagai negara kan. Dan itu bisa mendorong ke brand sama limited edition shoes, limited edition jackets dan itu bisa mendorong perekonomian toh. Dan kedua, kalau misalnya setiap tahun itu kita menggunakan KBRI yang ada di seluruh dunia, itu adalah tempat kita promosi kan. Bener dong, embassy-nya kita. Nah, makanya kita dengan Kementerian Luar Negeri punya hubungan yang sangat erat untuk melihat potensi produk apa sih yang bisa kita ekspor keluar. Karena sekarang mungkin bukan zamannya hanya mengirimkan barang secara kontainer-kontaineran. Saya kasih contoh konkret deh. Ini skin armor, ya kan. Ini adalah berek dari luar gitu toh. Tapi yang bikin ininya, yang bikin desainnya, ini adalah anak Bandung, Pak. Orang Bandung Machine 56. Jadi untuk setiap penjualan yang dia ada, dia jual, dia mendapatkan royalty fee. Isn't that a good thing kan? Jadi ini cuma satu contoh dari banyak banget contoh-contohnya. Dan Machine 56 pangsa pasarnya di mana? Di US, Pak. 90% di US. Dan itu jualnya itu satuan, kirimnya satu persatu.
Jadi itulah yang mau kita dorong. Dan di Harmoni Imlek Nusantara ini kita akan menampilkan at least 2 diplomacy between negara yang ada merayakan lunar calendar juga. Contohnya adalah satu Korea, satu Tiongkok. Ya kan? Dengan Korea kita sudah berkolaborasi banyak banget. Di bulan Januari kemarin lewat Hak Concert kita menampilkan K-pop artist sama Indonesian artist untuk kita paksain kolaborasi. Supaya kenapa sih? Kan Korea juga suka keroncong, suka dangdut ya. Supaya ini bisa membaur gitu. Mereka suka, cuman kan belum ada yang benar-benar ke sana gitu loh. Kalau dengan China, mereka juga tahun pertama mengeluarkan maskot kuda tersebut. So, kita bakal melakukan exchange of diplomacy. Nah, sesuatu yang sesimpel itu, sends a very strong message, karena tali persatuan bukan hanya diciptakan di tingkat nasional, tapi internasional. That is how I want Indonesia to lead the way towards world peace. Bicara perdamaian ternyata bisa dilakukan dengan banyak cara, termasuk ekonomi kreatif juga ya Bu ya. Wow, saya beberapa momen breathless Bu, gitu ya, tahan nafas karena begitu luar biasanya Bu Irene, then you know what to do gitu ya, dan thank you. Mohon doanya. Di segmen kedua akan ada kejutan apa lagi perbincangan di sore hari ini, sahabat Sonora, bersama Ibu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Irene Umar. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 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 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kita masih di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi bersama Ibu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bu Airin Umar, dan banyak insight menarik, Bu Airin, luar biasa, dan baru 400 hari, tentu masih ada banyak kejutan sampai 2029 nanti ya Bu ya. Hopefully, doanya. Boleh dikasih spill Bu, selain mungkin perayaan Imlek yang ini the big moment yang menjadi showcase Indonesia juga, dan perayaan-perayaan lain gitu ya. Policy terutama untuk membangun Indonesia sebagai negara yang tadi campaign peace, kemudian dengan diversity yang ada di kita gitu ya, dalam banyak hal ya, tidak hanya tentang agama tapi juga suku, bangsa, ras gitu ya, tapi kita bisa membawa pesan perdamaian ke seluruh dunia gitu. Betul. Itu source code-nya kita, Pak. Okay. Jadi kalau kita bikin coding ya, orang-orang IT gitu pasti ada source code-nya kan. Source code dari Indonesia adalah kekayaan budaya kita, kekayaan alam kita, kekayaan keberagaman kita. Ini adalah source code kita. Jadi dari segi kementerian atau dari segi kabinet yang kita lakukan sekarang adalah pemetaan source code tersebut supaya database-nya ada. Kita harus merecord hal-hal tersebut gitu loh. Yang sudah terrecord akan kita maintain dan kita tambahin apa yang belum terrecord supaya lengkap. Digitization is very important. Apalagi dengan era sekarang di mana AI is there. Kalau nggak digitize nanti anak cucu kita ngetik di dalam AI ya. Itu nggak ada source code-nya, nggak ada datanya gitu loh, bahwa Indonesia itu sekaya ini loh. Jadi it's very important for us to digitize itu. Kedua adalah pemetaan ekosistem di tali. Pak Presiden mengatakan hilirisasi. Sebenarnya if we break it down, apa sih hilirisasi? Dalam teori ekonomi adalah vertical integration, horizontal integration. Contoh, kita membuat satu boneka, ya kan? Boneka ini ada raw materials-nya. Right? Raw materialsnya dari benang, dari kapas dan kawan-kawan. Kita petain aja sebelum sampai ini ke belakangnya itu backward integration yang dibutuhkan apa. Dan di sini apakah ini merupakan kekuatan Indonesia untuk menghasilkan sebuah value added products? Apabila bukan, then let's find someone who can give us the cheap materials, kan? Where we can buy from. Pada saat kita bisa membeli itu, maka perputaran ekonomi untuk nyampe ke sini akan lebih tinggi, value added products, right? Dari sini akan ke depan juga forward integration, bagaimana ini bisa sampai ke tangan konsumen. Pasti ada media, ada logistics dan kawan-kawan. Pada apabila kita memetakan setiap satu industri dan sub-industri yang ada di dalamnya satu persatu by priorities, maka we know exactly where our weakness is, where we can trade, who we can trade with, karena ini adalah specialization of the world, specialization of labor dan economies of scale at a global level. Tapi di Indonesia sendiri kita harus memetakan hal tersebut. Maka Bapak Presiden selalu mengatakan kita perlu hilirisasi, dan inilah yang selalu kita dorong. Soalnya kalau apalagi ekonomi kreatif ya, ekonomi kreatif itu scalability-nya itu luar biasa. Kenapa? Kayak tadi saya sampaikan yang ini kan, Mission 56 kan. Ini digital products tuh. Karena kan dia bikin desainnya secara digital. Right? Send it off, you get the royalty fees, then and as long as it keeps selling, itu akan datang royaltinya. Bisa dinikmati sampai kapanpun ya. Wow. Ini adalah passive income yang bisa didapatkan oleh para pejuang ekonomi kreatif yang bergerak terutama di bidang digital dan non-digital yang berbasiskan IP. Ini akan mendukung kita menuju 2045 Gold Generation. Kita bilang bahwa dengan hal-hal seperti ini akan membuat kita semakin have a dignity gitu ya Bu ya di masa depan ya Bu. Pastinya karena for me ya, ini momen yang paling penting buat Indonesia untuk bukan menjadi follower, tapi set the standard. Kenapa begitu? Banyak business models, banyak industri yang sudah ada selama puluhan bahkan ratusan tahun, ini sedang di-shake business modelnya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan meng-shape the future of certain businesses. Nah, buat aku, Indonesia have the opportunity to be that leader.
to shape it dengan apa yang kita punya. Dan ini yang pengen banget aku grab gitu. Tapi tentunya nggak bisa sendiri, pasti perlu kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, lintas hexahelix lah ya, ada komunitas, media dan kawan-kawan, kita harus jalan bareng. It's time for us, jangan melihat misalnya nih kita sama bisnis kan harus jalan ya. Tapi it's time for us bukan hanya ngelihat, oke, aku pengen kantongmu ada berapa, saya pengen ngambil itu. Bukan sebagai sebuah transaksi, tapi kita ngelihat, oke, what's your resources, what's my resources, kita gabung supaya untuk mencari di luar, menjadi raja di negara sendiri dan merajalela di pasar internasional. That should be the goal. Aduh, kayak quote ada the day deh. Menjadi raja di negeri sendiri dan merajalela di internasional, di panggung global ya. Itu pasti bisa Indonesia ya Bu ya, dengan segala 280 juta, punya potensi yang sangat besar gitu ya. Dan kita melihat memang bonus demografi di 2045 banyak usia produktif itu akan mendominasi struktur penduduk kita ya Bu ya, secara demografi. Dan ini bukan job market Pak, ini entrepreneurs market. Jadi our future generations bukan lagi akan melihat bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi mereka akan melihat bagaimana I can create something that's of economic value and support myself from there. Karena freedom sangat dipentingkan oleh generasi alpha. Freedom of time, freedom to do what I want, freedom of expression is important. Right? Berbeda dengan kita yang masih cukup manut dengan social norms kan. Jadi it's gonna be a very different life gitu loh. Dan kita harus mempersiapkan negara secara fondasi untuk our future generations. Regulasinya sudah sebagai foundationnya Bu untuk bisa mencapai tujuan itu, saat ini mungkin sedang di-develop oleh tim Ibu bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Pastinya. Seperti apa Bu? Jadi sekarang ini yang seperti saya katakan, mapping of the entire thing is important, kajian is important, benchmarking is important, dan it takes time kan. Jadi beberapa yang lowest hanging fruits itu, sebari kita ngelihat big picture-nya ya, dan building infrastructure ke sana, apa sih yang bisa kita lakukan segera that lowest hanging fruits itu yang segera kita petik. Dan lowest hanging fruits itu adalah penjualan sama distribusi secara global. Selling and distribution ya. Secara global. Jadi itu yang sangat penting sih buat aku, karena internal kita sendiri banyak loh orang-orang Indonesia yang nggak tahu kalau Indonesia bisa ini bisa itu. Wallpaper itu contohnya Pak, itu dari bekas spanduk Pak. Bekas spanduk? Itu kita bawa ke Jepang waktu itu. Jadi kita bukan hanya produknya kreatif, tapi kita juga very mindful of sustainable. Dan di dunia yang ke depan yang saya rasa sustainability is going to be very important. We could potentially have the role to lead this. Dengan abundant resources yang kita punya. Yang kita butuhkan apa? Each and every one of us harus menumbuhkan pride bahwa apa yang saya lakukan itu saya harus melakukan yang terbaik. Bukan berdasarkan how much is the highest price I can fetch, tapi kepuasan bahwa saya memberikan sebuah produk yang terbaik dan sustainable. And that's one. Second is how do I transform this so that ini bisa jadi sebuah bisnis yang scalable untuk merubah dunia. Dan buat aku Indonesia have that shot. So far, what is the challenges untuk bisa langsung Where do I start? Banyak ya Bu ya. Banyak. Bureaucracy dan apa border yang mungkin sepertinya ini harus bisa di-eliminate untuk bisa mencapai tujuan yang bagus tadi gitu ya di masa depan. Itu birokrasi is one. Dan tapi setelah 400-an hari saya juga sadar birokrasi itu ada pentingnya juga. Kayak kalau kita kerja di swasta pasti ada compliance and legal kan. Yang tiap hari berantem sama anak sales toh. Ya sama kira-kira begitu. Jadi it's just that this is at national scale. Nah, saya disadarkan juga birokrasi itu pentingnya ini. Tapi ada beberapa yang fundamentals adalah bagaimana kita merubah certain mindsets gitu loh. Dan ini bukan hanya government, ini Indonesia as a whole. Indonesians, kita itu kekurangan entrepreneurs. Kita banyak sekali traders. Beda. Kalau traders itu calo kan, saya beli ini, saya jual sesuatu. Ada margin di situ ya? Ada margin. Nah, sebagai entrepreneurs kita menginnovate sesuatu untuk meng-solve sebuah problems dan kita ngelihat cara scaling up-nya. Nah, ini yang Indonesia kekurangan. Kenapa? Karena kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, menjadi pengusaha is not one of the top. Ya kan? Dan dari segi ini buat aku business itu it's a meaning of life because I'm from Chinese descendant and I happen to read Chinese lah ya. Jadi bisnis itu terbuat dari dua kata, sen dan i. Sen itu adalah senhuo, hidup. I itu adalah ii, makna, kehidupan. Jadi kalau digabung, sen i ditranslate secara literal adalah makna kehidupan. Part of life gitu. It's part of life.
Jadi if we as humans we embrace that dan tanya kepada kita sendiri kenapa kita eksis di dunia ini, pasti ada pesan, ada sesuatu mission yang kita harus jalankan sebagai seorang individu, maka we will go all the way dan tidak mempertanyakan bisa atau enggak. Gitu. Karena kan the question is how hungry are you to achieve your dream? Yes. If you're hungry enough, you'll get there. Everything start from a dream. Right. Tapi untuk bisa membuat orang tuh fight for their dream, itu kan nggak mudah, Bu. Fight for the dream and have the courage to dream. Yes. Jadi kalau dulu setiap kali ke panti asuhan ya, one of the things that I like to do exercise adalah minta anak-anak untuk jalan. Kita bikin satu lorong kecil aja, ya kan? Anak-anak tuh, kamu mikir, kamu sebenarnya pengen jadi apa sih kalau dewasa nanti cita-citanya? Asking them to walk through that runway dan ditepukin tangan untuk di encourage, itu aja banyak yang mundur, Pak. It is social engineering kan, dimana di sana pas ngelihat, waduh, ini we have work to do. We have work to do. Dan pada saat saya terapkan ke teman-teman yang sudah dewasa, bukan dari panti asuhan ya, teman-teman dewasa kita semua ya, ini juga bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Padahal it's a very simple act gitu loh. Ini rooted on what? Appreciation towards self-love. Nah ini yang harus kita dorong. Sorry agak spiritual dikit, but I feel advancement dari sebuah negara itu tergantung daripada kesiapan dari setiap manusianya, conscious levels of each humans. Dan Indonesia karena kita kisera-sera ya, jadi kun payakun kan, itu lebih mudah menurut aku karena kita punya hati itu the purity is there. Jadi tulus. Sincere. We are very sincere. Jadi sebanyaknya obstacles yang ada, when I look at the people, it's worth fighting. Mikirnya positif aja gitu ya kalau di Indonesia. Ya, positif aja gitu loh, semuanya gitu, tenang aja, besok pasti ada gitu kan. Besok pasti ada ya? Besok pasti ada. Bukan gimana nanti gimana. Benar. Gitu. Kita quite positive in that sense, meskipun on certain aspect kita can be quite brutal ya. Iya. Jadi ada duality. So artinya dari kecil sebetulnya ada value-value yang penting yang ditanamkan ke anak-anak kita. Semua basic yang sudah ibu bangun dengan role ibu sebagai di bidang aircraft gitu ya, Bu. Itu kan cita-citanya begitu besar, begitu mulia, suatu saat nanti kita akan menjadi bangsa besar dengan potensi kita. Tapi tadi melihat bagaimana watak karakter kita yang pemalu misalnya gitu ya, kurang confident misalnya gitu kan, apa value yang mungkin bisa ditanamkan misalnya dari sekolah-sekolah gitu ya, dari keluarga yang paling kecil gitu. Kalau dari keluarga ya, kita itu semua dari kita itu pernah jadi anak-anak gitu loh. Kita ingat kalau misalnya kita ada obstacles apapun juga, tidak dibeliin mainan, kita bisa loh bikin mainan sendiri. Itu adalah kreativitas yang kita sebagai manusia diberikan dan tanpa ada batasan. Jadi sebagai anak-anak atau sebagai orang dewasa jangan lupa untuk bermain. Jangan terlalu serius gitu. Itu bermain itu buat aku sesuatu yang sangat penting sekali. Kedua juga jangan bertanya, waduh, ini kalau kayak gini gimana ya? Kayak gini, you're gonna continue asking yourself what if. Mendingan ask yourself, what's the worst that could happen if you do this? Probably nothing gitu loh. Paling diomelin, kalau enggak di-cut dari pekerjaan. Tapi kan bisa nyari pekerjaan lain atau punya kemampuan tuh jadi entrepreneur juga kan. Nah, jadi ask yourself what's the worst that could happen, prepare yourself untuk consequences-nya, and just go forward. Dan ketiga, percaya sama yang di atas. Kalau misalnya kita menyerahkan diri kepada yang di atas. Ini momen Lebaran, momen Ramadan, momen Imlek ya. Dan juga ada Rabu Abu kan, yang teman-teman Katolik jalankan. Ingatkan diri aja sih untuk berserah sama yang di atas. Karena each of us are given a mission in this life to learn something and to contribute something to the earth. Kalau kita benar-benar percaya sama yang di atas, maka jalanin aja kan. Contribute something, berarti memang harus ada sesuatu yang kita balikan kepada komunitas kita. Dan ada kepedulian di situ ya Bu ya. Dan Imlek saat ini di Indonesia juga di perayaan Imlek juga ada nilai-nilai itu Bu ya? Ada, jadi sebenarnya sama Lebaran mirip Pak. Kita kalau balik ke keluarga silaturahmi, ditanyain kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini juga sama, ya kan, dialamin juga gitu loh. Kemudian makan udah pasti, terus kita juga ada doa-doa juga bareng, ya kan, dan kita pasti ada amal dan zakat. Makanya di Harmoni Imlek Nusantara kali ini kita juga semuanya ini adalah fundraising paguyuban dari teman-teman se-Indonesia. Nah, hasil dari donasi yang masuk ke pocket ini maka akan disebarkan kepada teman-teman yang grassroots gitu loh. Jadi misalnya nih, ini mau ngerjain apa, itu mau ngerjain apa, kita punya, karena backgroundnya saya venture capital. Jadi untuk setiap sen harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita ada komite untuk
mendesain, bukan satu orang yang mendesain ini kita kasih atau enggak, yes or no, approval prosesnya ada. Jadi harmoni Imlek Nusantara ini juga malam di mana ada amal dan ada zakatnya untuk mengingatkan kita untuk berbagi. Iya, luar biasa. Jadi semua elemen ada di sini ya Bu ya. Baik, mungkin sebagai campaign juga karena perayaannya nanti puncaknya di tanggal 28. Tapi mulai tanggal 22 itu setiap hari sudah akan ada shows yang ada. Tanggal 22 mulai dari 3.30 setiap hari itu ada barongsai. Di Jakarta bisa dilihat di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng, dan di sana ada UMKM yang F&B, ada yang non F&B. Jadi kalau mau belanja buat Lebaran silakan. Para wakil menteri terutama yang perempuan semuanya akan saya ajak untuk fashion show bareng. Kapan itu Bu? Tanggal 28 itu? Nanti stay tune aja di Imlek Fest. Jadwalnya tuh akan keluar hari ini atau besok kan. Jadi kita honestly ya, buat aku ngerasa bersyukur banget karena dukungan dari kabinet ini, terutama wakil menteri yang lain ya, kita segeng gitu, kita sangat deket kan. Jadi sangat mudah gitu loh untuk reach out dan kita saling supportive banget. Dan selain dari belanja itu juga ada stage, kita ada 2 stage lumayan besar di mana kita akan showcase bukan hanya barongsai tapi akulturasi antara masyarakat Tionghoa dengan Indonesia itu sebenarnya udah merekat banget. Betul. Ya toh. Jadi itu yang mau kita showcase di museum terbukanya kita dan juga di performance yang ada supaya tak kenal maka tak sayang. Ayo kita bareng-bareng saling sayang-sayangan. Ada line up yang diplomasi juga dari Korea sama China will be there as well. Di tanggal 28 Februari sampai 1 Maret. 1 Maret, Tanggal 3 Maretnya? Tanggal 3 Maret, ayo kita bersebar ke Cap Gome di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jakarta tuh, di banyak kota ya Bu ya. Banyak dengan sekali. Kemeriahan tadi di Singkawang, di Medan, Pontianak, Solo. Medan, Solo, terus di Palembang, Makassar, Jakarta udah pasti di petak 9 kan. Iya. Jadi Cap Gome itu adalah puncak dari perayaan Imlek buat untuk masyarakat Tionghoa yang merayakan. 15 hari setelah Imlek biasanya ya Bu ya. Wah, pasti seru, dan ini baru pertama kali ya Bu ya. Ada kemeriahan seperti ini, festival Imlek dirayakan dengan besar-besaran, bahkan tidak hanya di pusat di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, di kota-kota tadi. Benar. Inilah dampak apabila Indonesia bersatu. Jadi mari kita bersatu, jangan mau dipecah-pecahkan oleh siapapun juga, termasuk diri kita sendiri. Ini dampak kalau kita bersatu, kita teguh. Ini fondasi dari negara kita. Iya. Udah nggak zamannya lagi kok ngomongin kamu A, saya B, dia A, dia C gitu ya. Iya. It's not about you and I, it's about we. Indonesia. Kita Indonesia. Ibu, message untuk sahabat-sahabat Sonora masih dalam momen perayaan Imlek yang bisa disampaikan kaitannya dengan ekonomi kreatif. Yang tadi kalau saya bicara panjang lebar dengan Bu Airin, luar biasa ya dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan kita bisa proyeksikan di masa depan ini akan menjadi salah satu kekuatan kita. Menjadi showcase kita di panggung dunia juga, Bu. Benar sekali. Kalau dari aku, message ke teman-teman, yuk datang bareng ke lapangan Banteng between tanggal 22 Februari ke tanggal 1 Maret. Acara dimulai dari jam 3.30, selalu dimulai dengan barongsai. Yang barongsainya itu dari berbagai wajahnya beda-beda gitu. Dan barongsai beda-beda? Beda-beda. Dan juga barongsainya Indonesia itu pemenang World Championship, Pak. Wah. Jadi bukan hanya ecek-ecek lah ya, ini adalah barongsai at international levels gitu toh. Dan yang main itu bukan Tionghoa doang, juga ada mixnya. Di dalamnya itu ada mix, makanya itu Indonesia luar biasa banget, rujak habis kita kan, melting potnya di sana. Dan juga di sana ada 200-an UMKM, baik F&B atau non F&B. Jadi kita yuk ngajak bareng-bareng untuk buka puasa bersama. Tapi jangan lupa sholat dan taraweh. Makanya lapangan Banteng itu deket dengan Istiqlal. Dan itu pas nyebrang, hati-hati guys, jangan foto-foto terus. Ya kan? Ingat sholat, karena aku sering ditanyain, Rin, kalau kayak gitu acaranya berarti kita skip taraweh. No, dosanya jangan kasih ke aku. Kamu sholat dulu, tarawih dulu, habis itu balik lagi ke sini makan, baru hangout sama yang lain. Bahkan di sana kan juga ada gereja ya. Jadi katedral. Jadi untuk yang hari Minggu ya silahkan beribadah. Jangan gunakan harmoni Imlek Nusantara jadi alasan enggak menunaikan puasa, ibadah. Gitu. Betul. Karena banyak aku ditanyain. Sudah dijawab ya semuanya. Sudah dijawab ya, jangan pakai jadi alasan ya. Kan karena seru banget, jadi susah move on dari lapangan Banteng, Bu, dari kemeriahan yang ada di sana, Bu. Oh tenang, nanti MC-nya bakal bilang, ini mas sholat maghrib, ayo go. Diingetin terus ya, ibadah, gereja, ke masjid Istiqlal sama katedral itu deket ya. Benar, indah banget kan. Dan ini buat aku, berapa malam kita ke lapangan Banteng, pas persiapannya aku ngeliat ke lampionnya, inilah Indonesia seutuhnya, inilah Indonesia sebenarnya. Yuk, bareng-bareng kita ingat kembali itu. Next, apa sih Bu? Tadi menyentuh banget ya.
beauty of Indonesia Beauty bisa of dilihat Indonesia. di situ gitu. Setelah Imlek ini supaya kita juga bisa punya hal-hal yang bisa kita showcase gitu Bu. Kecantikan Indonesia di mata dunia. Agustusan. Agustus, Tahu nggak Pak? ya. Kita satu-satunya negara di seluruh dunia yang merayakan Independence Day sampai ke level RT RW. Iya. Satu-satunya negara. Dan kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang kita take it for granted kan. Makan kerupuk lah ini itu. Saya disadarkan hal ini oleh teman saya yang ekspat. Yang dia tinggal di apartemen di Jakarta dan dia bilang, "You guys are crazy." I'm like, "Kenapa?" Saya dapat undangan untuk merayakan 17 Agustusan di apartemen saya dan apartemen mewah ya. Dibawa untuk makan kerupuk bersama. Do you guys do this? Is this normal? Atau ini cuma apartemenku doang? I'm like, oh iya ya, bener ya. Biasanya itu sangat centralized hanya di ibu kota, parade, orang nonton, that's it. Iya. Di Indonesia, kita berpartisipasi untuk merayakan hari kemerdekaannya kita. Dan ini tahun lalu kita mencoba kan untuk melakukan beberapa stops lah dengan STEM rally. Orang bule, orang luar ikutan. Dan buat mereka, this is crazy gitu loh. Nah, harapan kita sembari kita lebih banyak mempromosikan hal ini, maka semakin banyak wisatawan yang mau berpartisipate. Exactly. Everybody wants to play a game. Exactly. And Indonesia have that games. Iya. Kita sebagai manusia kita suka bermain Kurang lah, Pak. permainan apa ya Bu? Kurang game apa kita di Indonesia ya Bu? Dari kecil bahkan kita yang udah gede pun seneng gitu kalau melakukan permainan anak-anak gitu ya, traditional games gitu. Nah, jadi yang dewasa jangan jaim-jaim, ayo kita main bareng. Enggak. Kita tunggu kalau gitu gebrakannya di 17-an nanti ya Bu ya. Dan Doain yang harmoni Amin. Imlek Nusantara ya Pak ya. lancar semuanya. Amin. Dan nilai tujuannya, misinya luar biasa mulia untuk Indonesia, bahkan akan semakin berdampak positif bagi citra Indonesia di mata dunia sebagai bagian dari diplomasi juga ya Bu ya. Sebenarnya kurang Bu, saya masih banyak ngobrol sama Bu Irene tapi waktu kita terbatas dan Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you, appreciate it. Banyak insight yang didapat. Mudah-mudahan juga sahabat Sonora banyak mendapatkan hal baik dari perbincangan kita bersama dengan Bu Irene Umar pada sore hari ini. Sahabat Sonora, videonya akan tersimpan di YouTube. Kalau Anda belum punya waktu yang dengar di radio, silahkan bisa tonton lain kali atau share ya ke siapapun. Dan jangan lupa datang ke Festival Imlek Nusantara yang rangkaiannya masih panjang sampai dengan Cap Gome nanti di tanggal 3 Maret 2026. Saya Yudi Samadi pamit undur diri. Sampai jumpa dan kongsi facoy. Terima kasih Pak Syai.